Hayo, siapa di antara kalian yang hobi thrifting? Gua akuin, thrifting itu satisfying banget. Kita bisa dapat barang branded dengan harga terjangkau. Tapi siap-siap, sebentar lagi kegiatan thrifting bakal susah dilakuin. Soalnya pemerintah bakal melarang impor pakaian bekas dan penjualannya di Indonesia. Katanya kebiasaan thrifting itu bisa matiin industri tekstil dalam negeri. Negara-negara di Afrika udah kena imbasnya loh. Emang iya? Mana datanya? Ini datanya. Oke, konteks isu dulu ya. Pak Jokowi resah karena impor pakaian bekas dianggap rugiin negara. Pertama, impor pakaian bekas banyak yang ilegal. Rugiin negara hingga 24,21 miliar di tahun 2022. Di tahun 2021, kerugiannya ditaksir 17,42 miliar. Kata Pak Zulkifli, ada UMKM di Mojokerto, Jawa Timur, rugi 10 miliar gara-gara kalah saing sama thrifting. Sebenarnya impor pakaian bekas udah dilarang. Diatur di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015. Tapi ya itu, bal-balannya masih ada aja di pasaran karena masuk lewat jalur ilegal. Buat ngehalau peredaran baju bekas di pasaran, Pak Hanung udah colek e-commerce buat blacklist akun yang masih bandel jualan dan hapus keyword baju bekas di kolom pencarian. Emang thrifting di Indonesia segitunya ya? Kata data Badan Pusat Statistik Indonesia, impor baju bekas sempat capai puncaknya di tahun 2019. Jumlahnya mencapai 400 ton lebih dengan nilai hampir 94 miliar rupiah. Tapi semenjak pandemi menyerang, jumlah impornya jadi turun jauh. Terakhir, angkanya jadi sekitar 26 ton dengan nilai 4,2 miliar rupiah. Ini data yang tercatat loh. Bisa jadi jumlahnya di lapangan lebih besar karena ada transaksi lewat jalur-jalur ilegal. Buat sobat vintage, ini adalah harta di dalam bal-balan nih. Mereka setuju nggak ya kalau ini dilarang? Kalau menurut gue sangat gak setuju karena itu statement mereka itu benar-benar menurut gue nggak make sense gitu kan. Mereka bilang alasannya, oh ini merusak ekonomi UMKM lokal nih, kita susah bersaing bla bla bla. Sebenarnya itu nggak valid karena dari segi customer sendiri, dari segi target market itu mereka masing-masing udah punya kelasnya sendiri. Orang yang suka thrifting udah pasti alasannya mungkin karena mereka nggak pengen terlihat berpakaian sama, pengen sesuatu yang unik. Orang thrifting itu nggak cuma pengen murah aja. Ada alasan lain selain harga. Pertama, nostalgia terhadap budaya pop seperti film, band, tokoh, dan lainnya. Kedua, preferensi pakaian yang nyentrik, yang jarang dibuat oleh brand besar. Terakhir adalah isu sustainable lifestyle, pakai barang bekas yang masih bagus untuk jaga lingkungan. Kata Bisma, thrifting bisa jadi keuntungan buat UMKM. Banyak brand lokal terinspirasi dari pakaian bekas impor yang bergaya vintage. Contohnya brand Liv. Mereka coba ikutin style-style luar gitu dan disesuaikan dengan pasar lokal. Bisma berharap pemerintah bisa cari solusi selain melarang. Misalnya dengan cara memungut pajak. Ini udah dilakuin sama pemerintah Filipina. Mereka tetap buka keran impor pakaian bekas, tapi dipungut pajaknya. Yes, budaya thrifting gak cuma ada di Indonesia atau punya anak-anak Jakarta aja. Di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, thrifting disebut awul-awul. Di Filipina, sebutannya ukai-ukai. Negara-negara di Afrika juga punya budaya thrifting. Di Nigeria disebut okirika. Di Zambia, salaula, yang artinya mengaduk-aduk sendiri. Kenya nyebutnya kafaulaya, atau baju bekas orang kulit putih. Gak heran, karena banyak baju bekas ini datang dari negara-negara Eropa. Kalau baju bekas Indonesia, dari mana ya? Kata data BPS tahun 2022, impor pakaian bekas paling banyak dari Australia. Distributor terbesar kedua dari Jepang, diikuti Amerika Serikat. Terus gimana nasib industri tekstil dalam negeri saat ini? Semenjak pandemi sampai dengan sekarang, kita bisa melihat bahwa kinerjanya tidak baik-baik saja begitu ya. Jadi kalau saya melihat masih belum cukup tumbuh. Bahkan sebelumnya itu pernah tumbuh di atas perekonomian Indonesia gitu ya. Setelah pandemi sampai dengan sekarang masih belum cukup bagus. Apalagi isu dan juga persoalan yang melanda industri tekstil dan pakaian jadi pada tahun 2022 itu adalah sulitnya masuk ke pasar ekspor. Ini data yang dimaksud Bang Andri. Pada tahun 2019, nilai produk domestik bruto industri tekstil
naik hingga 15% lebih, dengan nilai mencapai 200 triliun. Tapi setelah pandemi menyerang, angkanya drop, jadi minus 8,89%. Baru naik lagi di tahun 2022 sebesar 9,3%. Dari segi capaian ekspor juga turun dibanding 5 tahun terakhir. Di tahun 2018, volume ekspor capai 1,7 juta ton dengan nilai ekspor 4,6 miliar dolar Amerika. Dari segi capaian ekspor juga turun dibanding 5 tahun terakhir. Di tahun 2018, volume ekspor capai 1,7 juta ton dengan nilai ekspor sekitar 70 triliun rupiah. Tahun 2019, volumenya naik jadi 2 juta ton. Pada tahun 2020, volumenya turun jadi 1,7 juta ton. Sempat naik di tahun 2021, tetapi turun lagi di tahun 2022. Nah, selain dampak pandemi, produk tekstil lokal juga kelewat mahal dijual di dalam negeri. Jadi, sulit bersaing sama tekstil buatan Vietnam, Myanmar, dan Bangladesh yang lebih murah. Kata Bang Andri, ada beberapa masalah. Yang pertama, biaya operasional listrik industri mahal. Kedua, tingginya upah buruh di Indonesia. Dan yang terakhir, minim subsidi biaya ekspor untuk pelaku usaha. Negara-negara yang tekstilnya sedang naik daun begitu ya, ini mereka dari sisi pendapatan per kapitanya masih lebih rendah daripada Indonesia. Nah, mereka mengekspor produknya kepada Indonesia, tidak bisa bersaing akhirnya dengan produk industri dalam negeri kita. Nah, yang terakhir itu adalah tadi pakaian bekas gitu ya. Pakaian bekas ini datang dengan harga yang jauh lebih murah, dipasarkan secara masif, dan juga ternyata masyarakat kita suka dengan brand tersebut begitu. Emang sulit sih bilang impor baju bekas langsung pengaruhi kinerja industri tekstil dalam negeri. Tapi ada contoh nih. Industri tekstil negara-negara di Afrika babak belur loh gara-gara baju impor bekas. Mengutip jurnal Hindrances to the Growth of Apparel Industry in Kenya, pada tahun 1984 Kenya menutup 37 dari 52 perusahaan tekstil yang mempekerjakan 42.000 orang. Ini terjadi karena kebijakan liberalisasi perdagangan. Pakaian impor termasuk yang bekas bebas masuk. Dan pakaian bekas jadi industri yang dominan karena harganya murah. Di Senegal, kasusnya mirip. 3.500-an buruh tekstil kehilangan pekerjaan di tahun 1990-an. Perusahaan tekstil merumahkan pekerjanya karena kalah saing dengan pakaian impor. Masalah itu makin parah karena korupsi, tenaga kerja nggak berkembang, dan alat nggak memadai. Daya beli negara-negara Afrika juga kurang banget. Makanya orang-orangnya doyan thrifting. Ya semoga aja itu nggak kejadian di kita. Sebenarnya buat majukan industri tekstil bukan cuma melarang impor pakaian bekas. Perlu dukungan subsidi ekspor UMKM, murahin harga produksi, dan tingkatin kualitas produknya. Jadi gimana? Lo setuju impor pakaian bekas dilarang? Tulis di kolom komen ya.